Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Pratama, NPM 1921020621. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan filsafat hukum atau ilmu hukum dan ilmu sosial. Ilmu hukum, beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dan pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Sojana Soekanto, hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan. Norma, yakni pedoman atau patokan sikap, tindak, berlaku yang pantas. Yang ini tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi. Proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Sikap, tindak, ajak atau perilaku yang teratur, yakni perilakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama. Jalinan nilai-nilai, yakni jalinan atau konsepsi-konsepsi abstrak bertentang apa yang dianggap baik atau buruknya. Ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakat secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersebut. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dari menaati demi keselamatannya kalau tidak menghancurkan dirinya. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadi perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat. Faktor yang mempengaruhi terjadi perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadi perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru bertentangan dan terjadinya revolusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.